Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Fadinaura dari kelas 11L. Saya ingin memenuhi tugas pengayaan semester 1 bab eksponensial. Di sini saya sudah memiliki 5 contoh soal yang saya ambil dari soal-soal UTBK dan juga soal-soal ujian 10 tahun ke belakang. Saya akan menaruh soalnya di sebelah sini. Baik, untuk soal pertama, soalnya adalah jika 10 pangkat 2015 ditambah 10 pangkat 2013 per 101 sama dengan A pangkat B, maka A ditambah B adalah. Jadi di sini karena pangkatnya itu berdekatan, jadi kita bisa langsung faktorin pangkat yang paling kecil aja. Langsung kita turunin dulu ke bawah, jadi 10 pangkat 2013 itu langsung aja kita masukin lagi dalam kurung 10 pangkat 2 ditambah 1. Karena 1 itu tuh berasal dari yang memang 10 pangkat 2013-nya memang sudah dikeluarkan, jadi 1. Jadi itu tinggal kita hitung aja. 10 pangkat 2013 dalam kurung 10 pangkat 2 ditambah 1. 10 pangkat 2 adalah 100 dan ditambah 1 hasilnya 101. Jadi bisa langsung dicoret saja. Jadi berarti tersisa 10 pangkat 2013 sama dengan A pangkat B. Dari sini kita jadi tahu mana A dan B-nya. Langsung aja dimasukkan, A-nya adalah 10, B-nya adalah pangkatnya yaitu 2013. Berarti A ditambah B hasilnya 2023. Lanjut ke soal nomor 2. Itu ada soalnya itu nilai dari 20 pangkat setengah per 5 pangkat setengah dipangkatkan 3. Nah, untuk soal yang kali ini kita menggunakan beberapa sifat eksponensial yang ada, dan sifat pertama yang akan kita gunakan adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita simpan dulu sifat yang ini, lalu kita samakan dulu yaitu 20 dan 5-nya untuk mempermudah penghitungan. Jadi 20 itu hasil dari 5 dikali 4. Itu agar menyamakan angka 5 di bawahnya. Jadi memang 5 dikali 4. Lalu kita langsung masuk ke sifat eksponensial yang lain, yaitu adalah A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya itu 20 pangkat setengah itu sama dengan 5 pangkat 4 5 kali 4 dipangkatkan setengah, mohon maaf. Lalu langsung saja kita gunakan sifatnya itu sesuai dengan sifat yang tertera, yaitu A pangkat M sama dengan B pangkat M. Jadi langsung aja kita taruh di bawahnya, berarti 5 pangkat setengah dan juga 4 pangkat setengah. Dan hasil dari sifat ini kita simpan dulu untuk kita gunakan nanti. Kita langsung lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu adalah A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau memang dalam kurung pangkat tadi dipangkatkan lagi, itu langsung dikali saja. Langsung aja kita coba di sesuai contoh soal, yaitu 5 pangkat setengah dipangkatkan lagi kepada 3. Berarti 5 kita keluarkan jadinya minus 5 minus setengah dikali 3. Nah, karena ini perkalian jadi langsung aja dimasukin jadi 5 pangkat minus 3 per 2. Nah, dengan hasil yang kita peroleh dari dua sifat tersebut, langsung saja kita masukkan ke sifat yang lain, yaitu sifat yang sebelumnya. Jadi langsung kita masukin aja, yaitu 5 pangkat setengah dikali 4 pangkat setengah, itu hasil dari sifat sebelumnya, per 5 pangkat minus 3 per 2 yang juga hasil dari sifat sebelumnya. Dan itu langsung aja pangkatnya kita naikin, jadinya 5 pangkat setengah 5 pangkat setengah minus 5 pangkat setengah, mohon maaf, dikurangi minus 3 per 2. Karena minus kita minus jadinya plus. Langsung aja, mohon maaf, sebelumnya tadi langsung dikali 4 setengah. Jadi langsung aja kita hitung, jadinya setengah apabila ditambah 3 per 2, karena yang bawahnya sama, jadi langsung aja dihitung, hasilnya tuh 4 per 2. 4 per 2 apabila diperkecil menjadi 2, jadi 5 dipangkatkan 2 dikali 4 pangkat setengah. Nah, hasil dari 5 pangkat 2 ini adalah 25, dan hasil dari 4 pangkat setengah itu 2. Jadi langsung aja 25 dikali 2 dan hasilnya 50. Nah, untuk soal nomor 3, itu soalnya adalah nilai dari 3 pangkat 16 dikurangi 5 pangkat 16 per 3 tambah 5, 3 pangkat 2 tambah 5, 3 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4, 3 pangkat 8 dan tambah 5 pangkat 8. Sama dengan, nah kalau seperti ini, itu tuh ada rumus aljabar yang rumusnya itu A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A tambah B, A tambah B. Nah, A minus B dan A tambah B. Jadi
kita tinggal langsung dilakuin aja susunannya. Ini susunannya bisa dilakukan dengan cara mengurangi pangkat dari awalnya 8 ke 4 ke 2 dan hanya berpangkat 1 terus menerus turun. Tapi langsung saya masukkan saja di sebelah sini, jadinya 3 dikurangi 5, 3 ditambah 5, 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4, 3 pangkat 8 ditambah 5 pangkat 8, per 3 ditambah 5, 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4, 3 pangkat 8 dan ditambah 5 pangkat 8. Karena ini memang sama, jadinya langsung dicoret juga boleh dan menyisakan 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 hasilnya itu minus 2. Nah, untuk soal nomor 4 ini tuh gampang banget. Kita cuma perlu mencari hubungan antara kuantitas P dan Q. Di sini udah tertulis P-nya itu tuh X, lalu ada X pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali X pangkat 5. Lalu yang Q-nya X dikali X pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini langsung aja kita kerjain dari yang P dulu ya. Yang P itu kita langsung tulis aja P sama dengan X. X apabila tidak ada pangkatnya berarti itu artinya pangkat 1 dikali X pangkat 4, karena bisa di pangkat 4 seperti tadi sifat dari nomor-nomor sebelumnya, apabila pangkat dipangkatkan lagi berarti nanti pangkatnya bakal ditambah kayak gitu. Jadi mohon maaf dikali, jadi nanti tinggal dikali aja, 2 dikali 2 4, jadinya X pangkat 4 dikali X pangkat 5. Nah, kalau misalnya dikali-kali kayak gini, itu pangkatnya cukup ditambah saja. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 10, berarti P sama dengan X pangkat 10. Dan untuk Q itu sama aja, langsung kita tulis Q sama dengan X yang nggak ada pangkat berarti pangkatnya 1 dikali X pangkat 9. Kenapa jadi 9? Seperti yang tadi saya ucapkan, 3 dikali 3, karena pangkatnya itu dipangkatkan lagi, berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti kalau tinggal dikali, tinggal ditambah aja, karena X-nya sama variabelnya, jadi langsung aja ditulis 1 ditambah 9 sama dengan 10. Berarti hubungannya adalah setara ataupun sama, P sama dengan Q. Nah, untuk contoh soal yang terakhir di bab eksponen itu adalah soalnya dalam bentuk pangkat positif X pangkat minus 2 dikurangi Y pangkat minus 2 per XY pangkat minus 2 sama dengan. Nah, kalau seperti ini kita langsung ubah dulu posisinya biar semakin mudah untuk dihitung. Ini kita menggunakan yang A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi langsung kita ubah, jadinya 1 per X pangkat 2, lalu dikurang 1 per Y pangkat 2, terus di per lagi, per sama yang bawahnya itu 1 per X Y pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dikali silang, sama bawah dikali bawah, jadinya hasilnya menjadikan Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 per, diper lagi, diper yang bawahnya 1 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disama dengan, habis itu kita naikkan ke atas, karena kalau perkalian seperti itu jadi kita pindahkan yang bagian 1 per X pangkat 2 Y pangkat 2 itu dipindahkan ke atas dan langsung dikali silang aja karena memang sama X-nya. Lalu kalau sudah, itu kan menghasilkan Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Nah, kalau seperti ini langsung kita buat menjadi dalam kurung. Dalam kurungnya berarti Y minus X, terus Y plus X. Dan apabila memang tidak ada hasil dari jawaban ini, bisa teman-teman ubah lagi, diturunin lagi angkanya. Jadinya minusnya dikeluarin, jadinya minus Y minus X, Y plus X.